warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perawat Naila yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya perkenalan, ini siapa? Saya tahu saya Ini sih saya Ayah Melina Agustin. Dengan siapanya? Di sini saya akan menjelaskan cara mengajar injeksi insulin pada diabetes mellitus. Waktunya sekitar 60 menit sampai akhir ya. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan materinya ya Ibu. Di sini ada lembar balik, juga ini ada leaflet ya Ibu. Nanti dibagikan di akhir. Cara mengajarkan injeksi insulin pada diabetes mellitus itu. Nah, yang pertama ada materinya. Yang pertama ada pengertian diabetes mellitus. Yang kedua pengertian insulin dan fungsi insulinnya. Yang ketiga jenis-jenis insulin. Yang keempat ada teknik dan tempat penyuntikan insulinnya. Yang kelima ada kontraindikasi dan efek sampingnya. Materi yang pertama yaitu ada pengertian diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Yaitu penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah akibat kekurangan insulin atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Dan penyakit ini sering dikenal dengan istilah kencing manis dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi insulinnya. Pengertian insulin yaitu hormon atau peptida yang disekresikan dalam tubuh oleh sel-sel beta, mulai besar, pankreas, dan mengatur kadar glukosa darah. Selanjutnya ada fungsi insulin yang beribu. Insulin berfungsi untuk menurunkan serta penggunaan glukosa oleh sel-sel otot, lemak, dan hati. Ada pertanyaan? Baik. Selanjutnya ada jenis-jenis insulin. Jenis insulin itu ada 6 Ibu. Yang pertama ada rapid acting atau kerja cepat yang memiliki efek mulai dari 5 sampai 15 menit. Yang kedua ada regular or short acting atau kerja pendek efek mulai dari 30 sampai 60 menit dalam diinjeksi. Yang ketiga ada intermediate acting atau kerja menengah, efek mulai selama 8 sampai 12 jam. Selanjutnya yang keempat ada long acting atau kerja panjang, efek mulainya dari 12 sampai 24 jam dalam injeksinya. Yang kelima ada ultra long acting atau kerja ultra panjang, efek mulainya dari 48 jam. Yang terakhir ada premix insulin atau kerja pendek dengan menengah dan kerja cepat dengan menengah, yaitu efek kerjanya pendek atau cepat dan kerjanya menengah. Baik, selanjutnya ada teknik dan tempat penyuntikannya itu. Pertama pakai diskon gitu ya. Kalau udah masuk ya. Yang pertama, siapkan insulin. Ini insulin ya Ibu. Lepaskan penutup, ini ditutup ya di dalam Ibu dan sini. Lepaskan penutup insulin. Dipastikan tidak menggumpal dengan
dengan memutar-putar insulin pen sampai gumpalannya hilang. Secara perlahan begini ibu, tapi jangan dikocok. Ini. Yang kedua, lepaskan ini ya ibu jarum. Lepaskan kertas pembungkus dan tutup jarum pen. Langsung tarik kertas pembungkusnya itu pada jarum pen, putar jarum insulin ke insulin pen, lepaskan penutup keluar jarum sehingga jarum tampak. Yang ketiga, pastikan insulin pen siap digunakan. Putar tombol pemilih ini, putar pada ujung pen untuk 1 atau 2 menit ibu. Tahan insulin pen dengan jarum mengarah ke atas begini ibu. Tekan tombol dosis ini, tekan tombol dosis, tekan dengan benar sambil mengamati keluarnya sedikit. Sambil mengamati itu, ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Tekan tombol dosis dengan benar sambil mengamati keluarnya sedikit insulin. Ulangi jika airnya sudah keluar, terus sampai insulin terlihat di ujung jarum itu. Tombol pemutar ini, nomor ini harus kembalikan 0 lagi ibu. Ini kan sudah 0. Setelah insulin terlihat di dalam pen, ini sudah kan. Lalu atur dosis sesuai anjuran dokter. Ini dosisnya diatur ya ibu. Selanjutnya misi. Selanjutnya pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntik. Pastikan posisinya nyaman saat menyuntikkan insulin pen. Penyuntikan dapat dilakukan pada bagian perut, lengan, paha atas atau pangkal. Dan dianjurkan untuk menyuntik di lokasi yang sama terus-menerus atau dikonsultasikan dengan dokter. Ini kan ada lengan nih, pakai lengan. Pertama, usapkan alkohol swab pada bagian yang akan disuntik. Ini ibu, bisa sini ya ibu. Genggam pen dengan 4 jari. Ini ibu. Genggam pen dengan 4 jari. Letakkan ibu jari pada tombol ini di sini. Tombol dosis. Mencubit bagian lemak ini bu, yang lemak yang lalu mencubit kulit bagian lemak yang akan disuntik menggunakan 2 jari. Suntikan dengan tegak lurus. Gunakan ibu jari untuk menekankan ini, tekan ini. Terus gunakan ibu jari untuk menekan tombol dosis. Diamkan selama 5 sampai 10 detik. Sudah. Lepaskan kulit yang dijepit, dilepas. Terus tarik jarum dari tempat penyuntik dan usap dengan kapas alkohol. Ini terus tarik kalau dibesar. Persiapkan insulin pen untuk menggunakan berikutnya ibu. Sini ini kan ada masih ada. Nanti yang ini kedua aku begini. Taruh sini. Tutup luar jarum dan putar yang kayak begini. Tutup. Lalu diputar. Lepaskan jarum dan pennya.
dilepas lalu ditaruh di wadah yang aman atau kaleng yang kosong dan buang dengan tempat sampah. Tempat penyuntikan insulinnya yang lebih dekat itu ada empat, ada perut, ada paha, pantat atau bokong, dan lengan atas seperti yang tadi ini. Selanjutnya ada kontraindikasi dan efek samping. Yang pertama adalah kontraindikasi. Pemberian secara intravena dapat menyebabkan hipoglikemia berat. Pemberian secara intramuskular penggunaan berbahasa insulin lainnya seperti hipersensitivitas. Baik, selanjutnya ada efek samping. Insulin yang paling umum adalah hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah dan penambahan berat badan. Selain itu, bisa terjadi reaksi dilepasi suntikan seperti nyeri, kemerahan, atau iritasi. Baik, materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Baik, Pertanyaannya bagaimana cara menyimpan insulin pen yang sudah digunakan dan yang belum digunakan ya? baik. Pertanyaan yang sangat bagus juga. Yang belum digunakan simpan di kulkas dengan 2-8 derajat Celcius, jangan sampai dibuka nih. Yang kedua, yang sedang digunakan ya seperti tadi, simpan di suhu ruang kurang lebih dari 25 sampai 30 derajat Celcius selama 28 hari. Yang ketiga, hindari paparan langsung sinar matahari dan panas. Jadi, Kalau pasien takut untuk menyuntikkan insulin, ke diri sendiri saja ini. baik, pasien perlu diberikan edukasi seperti tadi dan latihan praktik berulang atau latihan bersama yang dibimbing oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Seperti mulai dari hal yang kecil, misalnya hanya memegang insulin pen, terus belajar menyuntik pada alat baru seperti demi kulit atau kantong seperti ini itu. Terus kemudian menyuntikkan insulin pen pada diri sendiri jika sudah siap, atau disuntikan dengan tenaga kesehatan sampai percaya diri untuk menyuntik diri sendiri. Ada lagi Bu. Baik, Pertanyaan, mengapa penting mengganti jarum setiap kali penyuntikannya? nah bagus. Jarum yang dipakai berkurang dapat menjadi tumpul, meningkatkan resiko nyeri, infeksi, dan kerusakan pada jaringan. Jadi selanjutnya saya akan mengevaluasi itu. Tadi alatnya apa aja Ibu yang harus dilakukan pada injeksi insulin? Jadi insulin pen itu perlu, terus juga jarum baru, terus alkohol swab, terus juga Dan tadi kan ada di lengan, terus ada di mana tempatnya? Terus, dan selanjutnya penyimpanan insulin. Ya, mainan itu gimana? Kalau yang belum simpan di kulkas dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Hal yang diperhatikan pada materi yang saya berikan, ya, Yang pertama itu ada ganti jarum setiap pemakaian, terus jangan menyuntik di area yang merah, bengkak atau bekas suntikan sebelum